Gila, gila, gila. Ada berita baru yang bikin kita rakyat kecil geleng-geleng kepala. Kita semua tahu Presiden Prabowo saat ini sedang gencar melawan koruptor dan para mafia yang selama ini menjarah hak-hak rakyat. Dengan dibantu oleh Panglima Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa, beliau berhasil menemukan aliran uang yang luar biasa besar. Lantas gimana faktanya? Apakah ini benar atau hanya isu murahan? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu diri. Sudah nggak diundang, ya. Datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. Sebagai warga negara yang baik, kita semua pasti pengen ngeliat uang pajak yang kita bayar itu kembali dalam bentuk fasilitas publik yang layak. Makanya, temuan dana mengendap sebesar 653 triliun ini langsung jadi sorotan besar. Pertanyaan saya buat kalian yang nonton dari berbagai daerah. Melihat angka yang fantastis ini, menurut kalian program apa yang paling darurat dan harus didahulukan oleh pemerintah sekarang? Apakah sektor pendidikan untuk guru honorer? Atau fasilitas kesehatan di puskesmas daerah? Jangan skip video ini, karena kita bakal bedah bagaimana langkah nyata pemerintah buat ngalirin dana ini tepat sasaran. Teman-teman, sebelum kita bedah tuntas data dan fakta di pembahasan pertama nanti, saya minta satu hal dari kalian. Video ini bukan sekedar berbagi informasi, tapi ini adalah suara kita bersama sebagai rakyat yang mendambakan transparansi dan keadilan sosial. Kita tahu, setiap kali ada gerakan bersih-bersih atau penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang merugikan negara, tantangannya pasti berat. Pihak-pihak yang lumbung keuntungan ilegalnya terganggu pasti nggak akan tinggal diam. Mereka bisa saja menyerang balik dengan narasi negatif dan fitnah untuk melemahkan pejabat-pejabat yang tulus bekerja demi rakyat. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan dan tunjukkan kekuatan suara rakyat. Saya minta kalian like, subscribe, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Jangan biarkan edukasi penting ini berhenti di kalian saja. Satu share dari kalian adalah satu langkah nyata untuk mendukung transparansi dan melawan segala bentuk penindasan sistem birokrasi yang korup. Dan yang paling penting, tonton video ini sampai detik terakhir agar kalian paham utuh bagaimana alur uang kita diselamatkan, supaya kita nggak gampang diadu domba oleh opini luar. Sebelum kita mulai pembahasan utamanya, coba sekarang tulis di kolom komentar dari mana asal daerah kalian menonton video ini. Mari kita tunjukkan bahwa dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, rakyat bersatu mengawal uang negara. Sudah ketik daerah kalian? Oke. Wah. Seharusnya hidup di negara sekaya Indonesia ini, semua rakyatnya bisa sejahtera. Andaikan korupsi bisa hilang dari bumi Indonesia, bisa dipastikan nggak ada lagi rakyat yang kelaparan. Teman-teman, sudah saatnya kita bersatu. Mari kita dukung penuh langkah Presiden Prabowo yang lagi bersih-bersih ini. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita bongkar fakta yang pertama. Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar uang 1 triliun rupiah? Bagi kita rakyat kecil yang setiap hari harus memeras keringat hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur, membayar cicilan motor atau memikirkan biaya sekolah anak, uang 1 miliar saja sudah seperti mimpi. Tapi sekarang, mari kita buka mata lebar-lebar. Angka yang berhasil dibongkar dari laporan audit terbaru bukan lagi miliaran, melainkan 653 triliun rupiah. Angka ini nyata, bukan dongeng, dan yang paling menyakitkan adalah uang fantastis tersebut merupakan uang publik, uang yang berasal dari pajak yang kita bayar dan hasil kekayaan alam bumi pertiwi. Sayangnya, uang sebanyak itu ditemukan mengendap dan belum terserap dengan maksimal di dalam sistem perbankan selama 2 dekade, alias 20 tahun. Bayangkan, 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu adalah waktu yang cukup untuk melihat seorang bayi lahir hingga tumbuh dewasa dan lulus kuliah.
Selama 2 dekade itu pula, kita sebagai masyarakat selalu disuguhkan dengan alasan-alasan klasik yang sama setiap kali menuntut perbaikan fasilitas publik. Kita diminta memaklumi ketika jalanan di kampung-kampung rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Kita dipaksa bersabar saat gedung sekolah di pelosok daerah hampir roboh, atau ketika puskesmas kekurangan stok obat-obatan mendasar. Bahkan kita sering mendengar kabar pilu tentang para guru honorer yang hak gajinya terlambat dibayarkan berbulan-bulan. Alasan dibalik semua penderitaan itu selalu sama. Anggaran negara terbatas atau tidak ada duit. Namun, kebohongan besar itu akhirnya runtuh. Fakta membuktikan bahwa uang negara sebenarnya ada dan jumlahnya luar biasa banyak. Masalahnya, dana tersebut sengaja dibiarkan membeku menjadi angka-angka mati di dalam deposito bank. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini? Tentu saja bukan rakyat kecil. Kuat dugaan ada oknum-oknum di dalam sistem birokrasi yang sengaja tidak menggerakkan dana tersebut agar mereka bisa terus memanfaatkan sistem yang rumit ini sebagai tameng. Labirin birokrasi sengaja diciptakan sedemikian rupa agar masyarakat awam merasa bingung, merasa bodoh, dan akhirnya tidak berani bertanya kemana larinya uang mereka. Selama bertahun-tahun, penyerapan anggaran sengaja dibuat lambat demi keuntungan segelintir pihak yang berkuasa di balik layar. Sementara masyarakat dibiarkan hidup dalam keterbatasan. Langkah berani membongkar dana tidur ini adalah awal dari pembuktian bahwa dalih negara miskin yang selama ini dicekokin ke telinga kita hanyalah sebuah rekayasa untuk menutupi ketidakmampuan dan ketidakjujuran dalam mengelola kekayaan bangsa. Emang nggak ada puasnya orang-orang serakah ini. Teman-teman, jika kita ingin melihat para pejabat korup dan para mafia ini bertaubat, kuncinya cuma satu, yaitu RUU perampasan aset harus segera disahkan. Agar apa teman-teman? Agar semua rakyat yang dimaling hak-haknya itu bisa kembali ke rakyat. Teman-teman, yuk kita satukan suara, kita rakyat Indonesia mendukung RUU perampasan aset. Melihat fakta mencengangkan tentang ratusan triliun uang rakyat yang membeku, pertanyaannya adalah bagaimana tumpukan dana misterius itu akhirnya bisa diangkat ke permukaan? Jawabannya terletak pada operasi penegakan hukum dan audit yang bergerak cepat di lapangan. Selama bertahun-tahun, sistem keuangan dan pengelolaan aset kita dibiarkan berjalan di dalam ruang gelap yang penuh dengan kode-kode rumit. Namun, penertiban besar-besaran mulai dilakukan secara transparan. Pemerintahan bergerak bersama tim pengawas keuangan untuk membongkar brankas-brankas birokrasi yang selama ini tidak tersentuh. Mereka tidak lagi sekadar duduk manis di belakang meja menerima laporan formal, melainkan memeriksa setiap akun deposito, melacak celah kebocoran anggaran, dan menutup ruang gerak bagi para oknum yang terbiasa bermain di bawah meja. Tindakan tegas ini tidak berhenti pada urusan angka di atas kertas bank saja, melainkan melebar ke sektor kekayaan alam kita yang paling berharga, yaitu lahan dan tambang. Selama ini kita sering mendengar istilah mafia sawit atau mafia tambang, yang bagi masyarakat awam terdengar seperti istilah yang jauh di awang-awang. Padahal, dampak kelakuan mereka sangat nyata di atas piring makan kita. Jutaan hektar lahan kelapa sawit di kawasan hutan lindung selama puluhan tahun dikuasai secara ilegal oleh segelintir orang kaya, tanpa memberikan kontribusi apapun bagi pemasukan negara. Sementara masyarakat yang tinggal di sekitar lahan hanya kebagian debu, banjir, dan kerusakan lingkungannya saja. Dahulu, jika ada masyarakat kecil yang berani protes karena ruang hidupnya dirusak, mereka akan langsung berhadapan dengan tembok hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Sekarang, peta kekuatan itu mulai dibalikan melalui pesan yang sangat jelas. Tidak ada lagi orang yang kebal hukum di negeri ini. Penertiban tambang-tambang liar yang merugikan negara, seperti skandal penyelundupan komoditas timah lewat pelabuhan-pelabuhan tikus, langsung dihantam tanpa kompromi. Para pemain besar yang terbiasa menyelundupkan hasil bumi menggunakan kapal-kapal tersembunyi kini mulai panik luar biasa, karena jalur uang haram mereka diputus total oleh pengawasan yang ketat dan sistematis. Ketika lubang-lubang penyelewengan ini ditutup, para oknum tersebut mulai kepanasan dan mencoba membangun narasi tandingan di media, bahwa tindakan tegas ini bisa merusak iklim investasi. Kita sebagai masyarakat harus jeli melihat situasi ini, karena investasi yang mereka maksud sebenarnya hanyalah investasi untuk memperkaya kelompok mereka sendiri, sementara rakyat tetap kesulitan mendapatkan modal usaha dan kebutuhan pokok yang murah. Gerakan pembersihan ini adalah bukti nyata bahwa jika ada keberanian politik yang kuat,
Hukum akhirnya bisa diposisikan tegak lurus untuk melindungi hak-hak masyarakat kecil yang sudah terlalu lama dikesampingkan. Setelah kita melihat bagaimana dana ratusan triliun berhasil diselamatkan dan jutaan hektar lahan ilegal diambil alih oleh negara, sekarang muncul sebuah pertanyaan yang paling mendasar di benak kita semua. Lalu, kemana semua uang dan aset hasil perjuangan itu pergi? Apakah uang tersebut hanya akan berpindah dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya, tanpa ada dampak nyata bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah tidak. Perubahan besar ini sekarang sudah mulai mengalir langsung ke urat nadi kehidupan masyarakat, menyentuh hal-hal paling real yang selama ini menjadi keluhan utama rakyat kecil di berbagai daerah. Mari kita mulai dari urusan yang paling mendasar bagi sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu urusan perut dan mata pencaharian. Selama puluhan tahun, para petani kita seringkali menangis di sawah karena pupuk subsidi tiba-tiba hilang dari pasaran saat musim tanam tiba. Kalaupun ada, harganya selangit dan tidak masuk akal. Begitu juga dengan para nelayan tradisional kita yang seringkali tidak bisa melaut karena kehabisan bahan bakar solar. Yang celakanya, kuota solar subsidi mereka justru sering diselewengkan oleh industri-industri besar yang punya modal kuat. Dana ratusan triliun yang berhasil ditarik dari pembongkaran dana mengendap dan penyitaan aset inilah yang sekarang dialihkan untuk mengunci agar subsidi energi dan pangan benar-benar tepat sasaran. Sistem pengawasan diubah total dengan bantuan teknologi digital, agar bantuan langsung jatuh ke tangan orang yang benar-benar memegang cangkul di sawah dan memegang jaring di laut, bukan lagi dinikmati oleh para tengkulak atau perantara yang punya koneksi ke oknum pejabat korup. Beralih ke sektor yang tidak kalah krusial, yaitu kesehatan masyarakat. Pernahkah kalian atau tetangga kalian pergi berobat ke rumah sakit daerah atau puskesmas pelosok, lalu pulang dengan tangan hampa hanya karena diberitahu bahwa alat röntgen atau mesin CT scan sedang rusak? Atau mungkin kalian harus mengantre berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan tindakan medis, karena fasilitas yang tersedia sangat terbatas? Pemandangan pilu seperti itu adalah potret nyata dari dampak buruk ketika uang negara ditidurkan demi keuntungan segelintir elit, sementara rakyat harus mempertaruhkan nyawa mereka. Sekarang, dana hasil bongkaran dari rekening-rekening misterius itu mulai dialirkan untuk meratakan fasilitas medis. Alat-alat kesehatan canggih, ventilator, obat-obatan berkualitas, hingga laboratorium modern kini tidak boleh lagi menjadi monopoli rumah sakit mewah yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta saja. Masyarakat di pelosok desa sekarang mulai mendapatkan hak yang sama untuk sehat, sebuah keadilan sosial yang sudah lama hilang dari genggaman mereka. Tidak berhenti di situ, napas baru juga mulai dirasakan oleh para pahlawan tanpa tanda jasa kita, yaitu para guru honorer. Selama bertahun-tahun, kita sering disuguhi berita miris tentang guru-guru di pelosok daerah yang harus menyambung hidup dengan upah yang sangat minim. Bahkan untuk membeli beras seminggu saja tidak cukup. Lebih parah lagi, hak gaji mereka yang sudah kecil itu pun seringkali terlambat dibayarkan berbulan-bulan dengan alasan kas daerah kosong. Bayangkan betapa zalimnya sistem lama ini. Di satu sisi uang rakyat ratusan triliun didiamkan di bank agar bunganya bisa dinikmati oknum tertentu. Namun di sisi lain, orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa justru dipaksa berutang ke sana kemari hanya untuk bisa makan. Praktik keji ini mulai dihentikan. Pembayaran tunjangan dan gaji guru honorer kini ditempatkan sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan tepat waktu langsung dari dana yang berhasil diselamatkan. Martabat mereka dikembalikan, karena negara yang kuat tidak akan membiarkan para pendidiknya hidup dalam kemiskinan. Uang melimpah hasil penyelamatan ini juga menjadi modal utama bagi jalannya program-program pendidikan gratis yang benar-benar berkualitas, termasuk pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak sekolah, agar generasi masa depan kita tidak lagi mengalami stunting atau kekurangan gizi. Jika ada pihak yang bertanya secara sinis, dari mana pemerintah punya uang untuk membiayai semua fasilitas gratis ini? Atau apakah kita akan menambah utang luar negeri baru yang akan membebani anak cucu kita di masa depan? Jawabannya sangat tegas. Tidak ada utang baru untuk program ini. Uang yang dipakai adalah uang kita sendiri. Uang rakyat Indonesia yang selama ini dirampok oleh mafia tambang dan disembunyikan di dalam labirin birokrasi yang rumit. Dengan hanya menutup lubang kebocoran anggaran dan mengambil kembali hak milik negara yang dikuasai secara ilegal, kita sebenarnya memiliki modal yang jauh lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke tanpa perlu mengemis pinjaman ke pihak asing. Namun, kita juga harus tetap realistis dan waspada. Perubahan besar ini tidak akan berjalan mulus begitu saja, karena tembok perlawanan dari kelompok yang kepanasan pasti akan sangat keras. Para oknum birokrasi, mafia sawit,
dan oligarki tambang yang lumbung kekayaan ilegalnya dihancurkan sekarang sedang menyusun berbagai strategi untuk merebut kembali kendali. Mereka mulai menyewa pengamat, membeli ruang di media massa, dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kecemasan. Mereka membangun narasi seolah-olah ekonomi negara sedang kritis, menakut-nakuti bahwa tindakan tegas pemerintah akan mengusir investor, atau menuduh penegakan hukum ini sebagai tindakan yang otoriter. Mereka sengaja melempar isu-isu kecil yang sensitif ke tengah masyarakat agar kita saling berdebat, saling bermusuhan, dan terpecah belah. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin kita lengah. Mereka ingin kita tetap bertengkar soal hal-hal sepele, sementara mereka bisa kembali ke sistem lama yang busuk, di mana mereka bisa bebas mencuri kekayaan negara tanpa ada yang mengawasi. Oleh karena itu, momentum ini adalah pembuktian sejarah bagi kita semua. Penyelamatan dana 653 triliun rupiah dan penyitaan jutaan hektar lahan ilegal adalah bukti nyata bahwa jika para pemimpinnya memiliki keberanian dan kejujuran, negara sebesar Indonesia ini bisa bangkit dan berbenah dengan sangat cepat. Sebagai rakyat kecil yang sehari-hari hidup di akar rumput, kami menaruh harapan yang sangat besar pada pundak para pemimpin bangsa. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami melihat adanya secercah cahaya baru, sebuah momentum besar untuk membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Kami, yang setiap hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan dapur, membiayai sekolah anak, dan memastikan keluarga bisa hidup layak, sangat mendambakan sebuah negara yang adil. Keadilan yang kami maksud sederhana. Kekayaan alam bumi pertiwi dan uang pajak yang kami bayarkan dengan jujur benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, bukan menguap ke kantong-kantong pribadi yang tidak berhak. Harapan terbesar kami di era baru ini adalah melihat ketegasan nyata dalam melawan para koruptor dan mafia yang selama ini terbukti menjadi benalu bagi bangsa. Uang ratusan triliun rupiah yang mengendap atau disembunyikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah hak milik anak-anak kami, para petani di sawah, nelayan di laut, dan guru honorer di pelosok negeri. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, ketika tidak ada lagi istilah orang yang kebal hukum, disitulah kami merasakan kehadiran negara yang sesungguhnya. Kami sangat mendukung setiap langkah berani pemerintah untuk menyapu bersih segala bentuk penyelewengan sistemik. Perlawanan terhadap korupsi bukan sekadar urusan menangkap pelaku, melainkan urusan menyelamatkan masa depan bangsa agar anak cucu kita nanti tidak lagi mewarisi sistem birokrasi yang rusak. Namun, kami juga sadar bahwa perjuangan besar ini tidak akan bisa terwujud jika para pemimpin berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai rakyat kecil sangat merindukan persatuan di tingkat elit politik. Kami ingin melihat momen di mana perbedaan pandangan dan kepentingan kelompok dikesampingkan demi satu tujuan mulia, yaitu membangun negeri tercinta. Ketika para pemimpin di tingkat atas mampu bersatu, berdialog dengan kepala dingin, dan bergandengan tangan, energi bangsa ini tidak akan habis untuk pertikaian yang sia-sia. Persatuan para elit adalah cerminan dari kekuatan bangsa. Jika yang di atas bisa solid dan harmonis, maka rakyat di bawah pun akan merasa tenang, optimis, dan bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam struktur ketatanegaraan kita, pandangan kami juga tertuju pada gedung parlemen. Di tengah berbagai dinamika yang ada, kami di akar rumput sesungguhnya masih menyimpan rasa percaya dan harapan yang mendalam bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, adalah lembaga yang terhormat. Kami percaya bahwa kursi-kursi di dalam gedung DPR diisi oleh putra-putri terbaik bangsa, individu-individu pilihan yang memiliki kecerdasan, integritas tinggi, dan moral yang kokoh. Kami sangat mencintai DPR sebagai institusi, terutama sosok-sosok legislator yang jujur, bersih, dan menempatkan diri mereka sebagai penyambung lidah rakyat kecil yang sejati. DPR yang kami dambakan adalah DPR yang ketika bersuara, yang terdengar adalah rintihan dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan mereka, bukan kepentingan kelompok semata. Kami percaya, moralitas dan integritas dari para anggota dewan yang terhormat ini akan menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga marwah demokrasi kita. Sebagai wujud nyata dari kecintaan terhadap bangsa dan komitmen melawan korupsi, ada satu langkah krusial yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami memohon dan berharap kepada seluruh ketua umum partai politik serta para pejabat terhormat yang memegang kendali kebijakan, untuk menyatukan visi dan bersama-sama menyetujui disahkannya rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset. Bagi kami rakyat kecil, undang-undang ini adalah instrumen keadilan yang paling konkret. Dengan adanya regulasi ini,
Negara memiliki taji yang sangat kuat untuk mengambil kembali setiap rupiah uang rakyat yang dikorupsi secara cepat dan legal, lalu mengembangkannya untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan subsidi yang tepat sasaran. Pengesahan RUU perampasan aset akan menjadi bukti sejarah paling autentik bahwa para elit politik kita benar-benar berpihak pada pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Kami menolak untuk bersikap pesimis. Kami memilih untuk menaruh kepercayaan yang tulus bahwa orang-orang besar yang saat ini duduk di kursi pemerintahan, kepemimpinan partai, dan parlemen adalah manusia-manusia yang sangat mencintai bangsa dan negaranya. Rasa cinta tanah air itulah yang kami yakini akan menggerakkan hati nurani mereka untuk selalu mengambil keputusan demi kemaslahatan publik. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan besar. Jika potensi yang luar biasa ini dikelola oleh tangan-tangan yang bersih, jujur, dan bersatu, maka kesejahteraan bukan lagi sekadar impian di siang bolong. Mari kita kawal bersama era baru ini, dukung setiap kebijakan yang berpihak pada keadilan, dan terus doakan agar para pemimpin kita selalu diberikan kekuatan serta perlindungan untuk membawa Indonesia menuju kejayaan. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, kita harus beropini. Jadi, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar teman-teman. Tapi ingat, jangan mencaci maki siapapun, karena belum tentu ini benar. Kadang di dalam dunia politik ada isu-isu yang belum tentu kebenarannya tapi sudah diangkat. Demi apa? Demi menjatuhkan nama orang, menjatuhkan tokoh tertentu. Oleh karena itu, kita setiap mendapatkan informasi, kita harus bijak. Jangan langsung emosi dan mencaci maki. Lagi pula teman-teman, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita berdiskusi dengan akal sehat. Tapi teman-teman, sebelum kita berdiskusi, mari kita minum kopi terlebih dahulu. Teman-teman, kalau selama ini kita sering mengeluh kenapa jalanan rusak tak kunjung diperbaiki, apalagi yang hidup di desa pelosok seperti saya ini, jalannya banyak yang rusak. Bertahun-tahun dari saya kecil sampai sekarang tidak pernah diperbaiki. Terus teman-teman, kita juga pernah melihat berobat di rumah sakit atau di puskesmas sulit, atau gaji guru honorer sering telat dengan alasan negara nggak punya uang. Sekarang kita tahu itu semua keliru. Teman-teman, kasus dana yang tadi katanya, ini belum tentu benar teman-teman, yang hampir 700 triliun itu yang menganggur di bank selama 20 tahun, plus jutaan hektar lahan sawit dan tambang ilegal yang disita, membuktikan satu hal teman-teman, yaitu Indonesia ini kaya dan duitnya sebenarnya ada. Teman-teman, sebenarnya itu negara kita sangat kaya raya. Bayangin, ada 5 juta lebih hektar sawit ilegal yang disita negara. Ini emang hebat ini Bapak Prabowo. Bayangin selama berpuluh-puluh tahun ada oknum-oknum mafia yang memakai lahan negara secara ilegal tanpa membayar pajak dan memperkaya dirinya sendiri. Bayangin teman-teman. Teman-teman, masalahnya selama ini bukan karena negara kita miskin, tapi karena uangnya ditidurin di bank dan sistem birokrasinya terlalu ribet serta penuh celah yang dimanfaatkan oleh oknum nakal. Teman-teman, langkah pemerintah membongkar dana tidur dan menyita aset ilegal ini sudah sangat benar. Rakyat harus mendukung. Uang hasil sitaan itu harus langsung dipakai buat kebutuhan nyata masyarakat, seperti modal pupuk untuk para petani, untuk beli alat medis puskesmas, dan untuk membayar hak para guru kita. Intinya teman-teman, uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan jadi angka mati di deposito bank. Teman-teman, pembersihan mafia dan koruptor ini
nggak akan bisa tuntas kalau para pemimpin di atas masih jalan sendiri-sendiri atau sibuk saling sikut. Para pemimpin harus kompak, para elit harus bersatu. Jika pemimpinnya tidak kompak dan saling sikut, maka masyarakat bawah juga akan begaduh, teman-teman. Harapan terbesar kita sebagai rakyat kecil adalah melihat para ketua umum partai politik dan seluruh pejabat yang terhormat di parlemen bisa kompak, duduk satu meja dan bersatu demi negara. Teman-teman, bukti nyata kalau para elit politik ini sayang sama rakyat adalah dengan segera menyetujui dan mengesahkan RUU perampasan aset. Jangan ditunda-tunda lagi. Dengan undang-undang ini, teman-teman, negara bisa langsung menyita harta para koruptor dan mafia secara cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit. Kami sebagai rakyat kecil percaya para pemimpin partai politik dan putra-putri terbaik bangsa yang punya hati nurani, sekarang saatnya mereka membuktikan janji politiknya dengan bersatu mengesahkan aturan ini demi Indonesia yang bersih dan adil. Teman-teman, terakhir, untuk seluruh teman-teman dimanapun kalian berada, kalian saat ini sedang menatap layar dan menonton video ini, entah itu di kota, di balik meja-meja kantor Anda, atau di pedesaan. Maka teman-teman, mari kita bersatu, kita berjabat tangan, kita gaungkan narasi persatuan. Teman-teman, kita memang hanya bertatap muka di layar. Kita memiliki kesibukan masing-masing, kita memiliki kegiatan masing-masing. Tapi teman-teman, mari kita bisa bersatu, mari penuhi kolom komentar dengan narasi-narasi yang membangun persatuan, teman-teman. Teman-teman, selama bertahun-tahun kita di pelosok daerah seringkali dipaksa untuk memaklumi fasilitas yang seadanya. Mungkin teman-teman yang hidup di desa tahu bahwa di desa banyak sekali kekurangan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kita disuruh maklum saat anak-anak kita harus berjalan kaki melewati jembatan yang hampir roboh demi bisa sekolah. Kita dipaksa bersabar saat puskesmas di desa kehabisan stok obat-obatan, atau saat saudara kita di kampung tidak tertolong hanya karena alat medis yang tidak memadai. Teman-teman, di saat yang sama saudara-saudara kita di kota juga mengeluh ketimpangan yang semakin nyata, lapangan kerja yang semakin sulit, dan biaya hidup yang kian menyekik. Selama 2 dekade, alasan yang kita dengar selalu sama dan berulang-ulang. Katanya anggaran negara terbatas, katanya kas daerah sedang kosong, katanya kita harus prihatin. Teman-teman, semua itu telah terjawab. Uangnya ada, tapi tidak cepat disalurkan ke masyarakat. Oleh karena itu, semoga harapan kita Indonesia lebih baik, Indonesia lebih bersih. Semua oknum-oknum nakal dibersihkan, diganti oleh orang-orang yang berani, yang bersih, yang berintegritas. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya host Keset Politik, undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka, see you next time.